Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu problem dalam graf yang disebutnya minimum spanning tree. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke minimum spanning tree, mungkin saya akan memperlihatkan spanning tree dulu gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita punya graf gitu ya, graf tidak berarah, kita pakai graf yang sederhana saja dulu, misalnya. Nah, misalnya graf seperti ini gitu ya, jadi ada graf, ada verteksnya hanya ada 4, ada verteks A, B, C, D, mungkin saya tambah satu kali ya H-nya, kemudian H-nya gitu ya, ini kan ada 4, yaitu si A, simpul B, simpul C, simpul D gitu ya, atau biasanya secara umum kita sebut sebagai verteks. Nah, kemudian graf ini, graf ya, dia punya jadi graf itu terdiri vertex dan edge, dia punya edge yang menghubungkan antar verteksnya itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kita anggap aja misalnya 2, ini 1, ini 3 dengan bobotnya masing-masing gitu ya. Oke. Biasanya saya tulis lah ya, biasa kita tulis seperti ini AB gitu ya. Kemudian ada BC, saya tulis A semua dulu ya, AD. Kemudian ada BC, kemudian ada BD, kemudian ada CD. Jadi benar kan ya ada 5 gitu ya. Walaupun sebenarnya karena ini graf tidak berarah, kita sebut dia sebagai 10 gitu. Karena kan berarti kalau graf tidak berarah itu kan ada AB, ada BA gitu ya. Jadi kalau kita mau tulis secara lengkap, ini sebenarnya dibalik saja ada BA, DA, CB, DB dan DC gitu ya. Kemudian ininya ya dikalikan 2. Oke, khusus untuk graf yang tidak berarah. Nah, kemudian apa hubungannya dengan spanning tree gitu ya? Nah, ini kan tree ya, bukan graf ya. Artinya satu yang kita sebenarnya bisa langsung lihat ciri-cirinya bahwa pasti yang namanya spanning tree itu tidak punya cycle gitu. Itu yang membedakan tree dengan graf kan ya? Tidak punya cycle. Ya. Kalau ini nih graf gitu. Kenapa? Karena dia punya cycle gitu ya, punya cycle gitu ya. Punya cycle yang kecil 2 dan punya cycle yang besar 1. Sementara yang namanya tree itu nggak boleh, tree itu kan bentuknya kayak gini ya, jadi tidak ada cycle-nya. Oke, itu yang membedakan graf dengan tree. Oke. Nah, kemudian apa itu spanning tree? Jadi kalau misalnya kita diberikan graf tidak berarah, yang namanya spanning tree itu adalah semua kombinasi ya, jadi subset dari ini gitu ya. Oke, subset dari H suatu graf yang menghubungkan semua verteksnya tanpa membentuk cycle gitu. Jadi misalnya kalau dalam kasus yang ini ya, mungkin lebih enak pakai contoh. Kemungkinannya apa saja spanning tree-nya dari graf ini? Itu berarti ada. Jadi yang penting si vertex A, B, C sama D-nya itu tersambung gitu ya. Tapi tidak boleh ada cycle. Jadi misalnya ini berarti saya bisa pakai ini sama ini gitu ya. Itu spanning tree pertama. Kemudian saya bisa juga buat spanning tree selanjutnya adalah misalnya ini, kemudian ini gitu. Oke. Kemudian spanning tree yang selanjutnya saya bisa buat misalnya ini, terus nyambung ke sini, terus yang ini gitu. Ya. Jadi semua kemungkinan ya, di mana kita hanya pakai edge yang secukupnya saja sedemikian rupa sehingga semua vertexnya terhubung gitu. A, B, C, D, oke. Nah, kita lihat lagi, misalnya saya mengambil ini bisa kan, gitu juga bisa kan ya, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya ada bobotnya ya, ini 4, 2, 1 gitu ya, terus yang ini 5, 2, yang ini 1 gitu ya, ini 2, 1, 3, kemudian bobot yang ini adalah 4, 3, 5 gitu ya, dan seterusnya, itu akan memiliki bobot-bobotnya sendiri. Nah, yang disebut dengan minimum spanning tree itu adalah spanning tree yang punya bobot paling kecil gitu. Jadi misalnya anggaplah kita hanya punya 4 ini ya, ini kan bobotnya berarti 2, 3, 7 gitu ya totalnya. Kemudian yang ini 5, 6, 7, 8. Kemudian yang ini 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ini berapa nih? 4, 7, 7,
tambah 5, 12 gitu. Jadi kalau misalnya di antara hanya yang ini, maka yang kita sebut sebagai minimum spanning tree adalah yang ini gitu. Karena apa? Karena total bobotnya paling kecil. Jadi itu ya, problem minimum spanning tree itu adalah problem di mana kita itu tugasnya adalah untuk mencari edge yang mana sajakah gitu ya, yang bisa menghubungkan semua vertex dengan bobot yang paling kecil gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang saya hapus ya. Kita akan coba dengan graf yang lebih kecil gitu ya. Karena kalau ini terlalu banyak. Oke, pendekatannya ada seperti biasa kita harus membandingkan dengan brute force gitu ya. Jadi pertama kali yang kita lihat adalah bagaimana kalau misalnya kita diberi problem minimum spanning tree, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan brute force. Harusnya kan langsung kepikir ya, kalau brute force itu pokoknya semua kemungkinan di list gitu. Jadi semua kemungkinan di list. Jadi kalau saya punya graf yang lebih kecil ya, supaya mempermudah lagi gitu ya. Dan misalnya saya punya seperti ini gitu ya, saya tahu begini, ini misalnya anggaplah 3, ini 2, ini 4 gitu. Oke, maka kalau kita pakai brute force pendekatannya, kita punya graf seperti ini, maka kita buka semua kemungkinannya gitu. Kemungkinannya yang mana aja? Tadi kalau misalnya saya punya A, B sama C, maka kemungkinan pertama itu adalah ini ya, 42. Kemungkinan kedua A, B, C, maka saya menyambungnya dari sini gitu ya. Berarti ini 3 sama 2. Kalau saya masih punya satu kemungkinan lagi ya, A, C, B, yaitu kalau saya hubungkannya berarti begini. Ini gitu ya. Berarti ini 4, ini 3. Gitu. Ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma 3 ya. Karena kan ini kan kalau ini dihilangkan jadinya yang ini, kalau yang ini dihilangkan jadinya yang ini, kalau ini yang dihilangkan, yang AC yang dihilangkan, itu jadinya yang tengah. Oke, jadi ada 3 kemungkinan. Jadi artinya saya pertama, kalau kalian coba lihat lagi skema umum gitu ya, kalau misalnya solusinya kita menggunakan brute force. Itu yang pertama adalah list semua kemungkinan solusi. Jadi ini adalah kemungkinan solusinya ada 3 ini. Dari semua kemungkinan solusi gitu ya, setelah di list kita mengevaluate gitu. Apa yang dievaluate? Karena ini goalnya, tujuannya adalah pengen dapat yang paling kecil bobotnya, maka kita evaluate adalah ya total bobotnya gitu. Bagaimana cara menghitung total bobotnya? Ya digunakan saja, berarti ini 6, yang ini berarti 5 gitu, yang ini 7 gitu. Nah setelah dievaluate, maka langkah ketiga adalah return the winner gitu. Mana yang jadi juaranya? Juara dalam hal ini karena goalnya cari yang paling kecil, berarti juaranya adalah yang bobotnya paling kecil, yaitu yang ini. Gitu. Berarti nanti solusinya adalah spanning tree-nya ya berarti AB, BC gitu ya. H-nya hanya ada 2. Kira-kira seperti itu kalau pendekatan brute force gitu. Oke. Nah, kemudian ada satu pendekatan lagi yang harusnya lebih mungkin tidak seperti brute force gitu ya, yang pasti mendapatkan nilai yang optimal karena dicoba satu-satu ya, tapi jauh lebih cepat gitu karena kita tidak perlu melis semua kemungkinan solusi. Oke, jadi dengan graf yang sama kita coba pendekatannya dengan greedy. Dan ada 2 algoritma terkenal terkait solusi dengan menggunakan greedy, yaitu ada Prim's dan Kruskal. Sekarang kita akan bicara yang Prim. Oke, algoritma Prim. Nah, algoritma ini kira-kira caranya seperti ini. Karena greedy, maka dia ada ini ya, seperti biasa ya. Tentukan dulu strategi greedy-nya. Untuk apa? Untuk nantinya kita pakai sebagai fungsi seleksi gitu. Ya, karena kalau greedy itu dia tidak melis semua kemungkinan solusi, tapi dia pilih kemungkinan solusi gitu. Ya. Pilihnya berdasarkan apa? Ya tadi kita buat fungsi solusi fungsi seleksi berdasarkan strategi greedy yang kita pilih. Nah, kalau strateginya Prim adalah dia akan selalu mencari edge dengan bobot terendah gitu. Pertama kali gitu. Jadi pertama
cari bobot yang terendah. Oke. Nah, setelah mencari bobot yang terendah, yang kedua adalah dia cari bobot yang terendah, tapi hanya yang insiden. Nah, insiden itu istilah lagi. Istilah dari graf ya. Insiden itu artinya, jadi kalau misalnya saya punya ini ya, misalnya graf seperti ini, maka saya bilang bahwa HAB gitu ya, HAB ini H yang ini, yang bobotnya 3 ini, itu dia insiden dengan siapa saja? Dia insiden dengan si A gitu ya, vertex A, dan dia juga incidence dengan vertex B gitu. Jadi yang nempel di di H-nya itu deh disebutnya incident. Oke. Jadi pertama, kalau kita lihat ya, atau kita jalanin aja ya. Pertama adalah saya cari yang paling minimum. Yang paling minimum yang mana? Yang ini kan ya, yang 2. Artinya pertama kali kalau misalnya saya punya, kita anggap solusinya S lah ya. Ini himpunan solusinya ya, S misalnya, kita masukkan S-nya itu adalah si H ini, yang CB ini gitu ya, si CB ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertama kali. Karena kenapa? Karena fungsi seleksinya menyebutkan bahwa yang diambil adalah harus yang bobot terkecil, H dengan bobot terkecil. Nah, selanjutnya kita akan masuk loop, karena kan kita akan ambil banyak gitu ya. Kalau dalam kasus ini jadinya cuma sedikit nih kalau kayak gini dia. Maka saya akan masuk loop, nanti saja saya tulisnya gitu ya. Terus apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan mengambil yang terkecil, yang lebih kecil yang sisanya ya, paling kecil dari sisanya gitu ya. Jadi CB-nya di exclude, tidak masuk, tapi dia harus insiden dengan yang ada di S gitu. Nah, kalau kita lihat yang ada di S kan CB ini ya, CB ini ya. Berarti yang insiden dengan CB itu siapa aja? Nah, kebetulan di sini dua-duanya insiden kan ya, dengan si CB ini gitu. Kita lihat CB-nya. Ini kan C sama B gitu ya, vertexnya. Siapa aja yang insiden selain yang ini ya, selain yang 2 ini, karena itu kan sudah masuk ke dalam solusi. Oh, berarti ini ada CA sama BA, maka saya bandingkan mana yang lebih kecil antara CA dengan BA gitu. Ini saya butuh graf yang lebih besar untuk menjalankan prinsip ini sih. Sebentar, saya coba cari graf yang lebih besar. Oke, kita pakai graf yang ada di slide ya. Oke, ya. Sekarang coba cari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Primrose. Oke, jadi yang pertama adalah saya akan cari mana yang paling kecil. Oke, ini biar nggak ketukar, saya lingkari ya yang simpul-simpulnya ya, vertexnya. Karena ini angka semua. Oke, vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita cari mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang mana ya? 10 ya, ini adalah yang paling kecil gitu. Maka kita akan masukkan dia ke dalam himpunan solusi gitu ya. Kasih HS aja deh. Himpunan solusinya itu adalah 1, 2 gitu kan ya. H1, 2 yang vertexnya 1 sama 2. Oke, nah setelah itu adalah saya akan melakukan loop. Saya akan melakukan loop sebanyak apanya nanti aja. Tapi intinya adalah saya akan mencari nilai yang minimum lagi gitu ya. Tapi ada tapi. Tapi apa? Tapi harus yang insiden dengan vertex yang ada di, yang sudah ada di HS gitu, yang sudah ada di himpunan solusi. Ini kita lihat karena tadi himpunan solusinya adalah 1 dan 2. Karena himpunan solusinya 1 dan 2 ini gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Saya ganti warna mungkin ya biar nggak sama. Yang vertexnya saya kasih pink. Oke. Kita cari yang insiden gitu, yang nyentuh gitu, bersisian dengan si 1 dan 2 ini gitu. Siapa saja yang bersisian? Oke, yang bersisian adalah dengan 1 kan ini, ada yang ini gitu ya, ada yang, kalau yang ini nggak termasuk ya, yang ini karena ini kan sudah masuk ke dalam himpunan solusi. Mana lagi? Ini gitu ya, dan ini, kemudian ini gitu ya. Jadi ada 5 yang bersisian. Nah, dari 5 itu ya kita lihat saja mana yang paling kecil. Kalau ini berarti kan 50, yang ini 40, yang ini berarti kan ini 25, yang ini 45, yang ini 30. Nah, dari 5 ini itu berarti yang 25 yang paling kecil. Jadi yang akan saya ambil adalah yang ini gitu. Tadi kan
udah ya gitu ya, yang ini, yang 25 ini. Oke, saya ambil yang 25 berarti ya, ini saya hapus supaya tidak terlalu banyak coretan. Oke, jadi tadi kan yang diambil yang ini ya. Sekarang berarti yang diambil adalah yang ini gitu. Oke. Nih ya, berarti oke. Jadi di dalam loop ini saya akan memasukkan, kalau misalnya memenuhi yang if tadi ya, for loop tadi, maka saya akan punya si HS-nya ini akan saya masukkan digabung dengan yang baru ini, berapa nih, 26 gitu. Yang 26 ini, gitu. Oke. Jadi sekarang ada isinya 1, 2, dan 26 ya, yang hijau ini. Nah selanjutnya loopnya sama gitu. Saya selanjutnya adalah saya akan mencari mana yang paling kecil tapi dia insiden dengan 1, 2, dan 6 gitu ya, yang ada di himpunan solusi. Oke, coba kita lihat. Yang insiden dengan 1, 2, dan 6. Yang insiden sama 1, 2, 6 dan belum yang hijau kan berarti ini, kemudian ini, kemudian ini, terus ini, gitu ya. Yang 6-nya berarti ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kita cek aja, ini ada 15, ada 55, ada 20, yang ini 30, yang ini 45, yang ini 40, yang ini 50. Berarti yang paling kecil adalah yang 15, maka kita akan pilih yang itu. Saya hapus. 15 ya. Berarti yang 15. Oke, jadi saya pilih yang sana. Gitu. Oke. Ini berarti yang ini yang masuk ya. Terus yang 15. Oke. Berarti sekarang yang kedua yang masuk adalah oke, di yang kedua ya, berarti ada HS-nya ini digabung dengan HS yang 63 gitu. Oke. Nah, kemudian saya masih harus loop nggak? Nah, itu nanti yang akan kita cari yang loopnya jadinya berapa kali. Oke. Nah, sekarang kan ini yang baru terhubung kan 1, 3, 6 ya. Masih ada 4 dan 5 yang belum terhubung. Maka kita masih loop gitu. Karena masih bisa kelihatan. Nanti kita akan hitung, terus kita tahunya dari mana berapa yang belum gitu ya. Oke. Nah, sekarang sama lagi seperti tadi, cari yang terkecil tapi harus yang insiden dengan 1, 2, 3, 6 yang warna pink ini gitu ya. Nah, yang insiden yang mana saja selain yang sudah masuk himpunan solusinya? 1, 2, 3. Nah, yang ini sama kan ya sebenarnya. Kemudian ini, kemudian ada ini, kemudian ini yang belum gitu ya. Oke, yang mana yang paling kecil? Kita lihat aja, ini 50, ini 35, ini 40, 45, 30, 20, 55. Berarti yang paling kecil adalah yang 20 gitu ya. Oke, yang 20 berarti kita akan buat ke sana. 30-nya berarti saya akan punya ini yang 20, kemudian berarti gitu ya, sekarang nyambung dengan si 4-nya. Kemudian kita masukkan, berarti sekarang HS-nya itu saya gabung dengan yang tadi baru 6, 4 ya. Masih ada nggak yang belum terhubung? Masih itu yang 5 ini kan belum ya, belum jadi pink ya, berarti dia belum terhubung gitu. Cuma baru 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Harusnya 6. Oke, maka kita lakukan hal yang sama persis seperti tadi. Kita cari yang insiden, kemudian mana yang paling kecil gitu ya. Yang insiden dengan yang pink-pink ini berarti kan ini. Sudah masuk ini, kemudian ini, ya ini sama ya, ini, kemudian ini gitu. Mana yang lebih paling kecil? Ini kan 30, ini 45, ini 40, ini 35, ini 50, ini 55 gitu. Oh, yang 30 ini enggak, sebentar. Yang 30, oh ya, oke, gini. Yang 30 itu nggak ikutan lagi, kenapa? Karena tadi syaratnya adalah kita tidak boleh membentuk cycle gitu ya. Oke, jadi syaratnya ada 2, dia insiden dan tidak boleh membentuk cycle. Ingat, karena kita carinya tree. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau terusin aja gitu ya algoritma yang tadi gitu ya, ini kan sebenarnya yang paling kecil sih 30 ya nggak? Ya. Oke,
Oke, saya hapus dulu ya, udah ditulis lagi. Yang paling kecil kan sebenarnya 30 kan ya. Berarti kan harusnya ini dong Bu, gitu yang apa? Tapi kita lihat, kalau misalnya kita pilih ini ya, maka kalau kalian lihat dia akan membentuk cycle sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan di while-nya ini sebenarnya gitu ya, di kondisi ini. Ya. Karena tidak diperbolehkan, maka dia tidak akan dimasukkan, bukan di while ya sih, nanti di sini ada if-nya ya. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam apa namanya? Himpunan solusi gitu. Jadi dia diambil ya, kan karena berdasarkan fungsi seleksi, ya dia keambil gitu. Tapi fungsi seleksinya itu bukan hanya yang terkecil aja gitu, tapi dia juga tidak boleh membentuk cycle gitu. Jadi syaratnya gini ya, terkecil, kemudian incident, dan tidak boleh membentuk cycle gitu. Jadi sebenarnya ada 3. Karena dia tree. Jadi nggak jadi nih ya. Jadi kita tidak ambil ya. Oke, yang itu nggak jadi kita ambil. Berarti yang mana dong? Oh, tadi kan saya udah hapus ya. Berarti kalau ini tidak boleh diambil, berarti kan yang boleh diambil yang mana gitu. Pilihannya kalau yang ini juga sebenarnya nggak boleh ya, karena nanti pasti akan membentuk cycle gitu ya. Tapi nggak apa lah, kita tulis aja dulu kemungkinannya ini. Yang ini tadi udah enggak ya, udah ditolak. Oke, ini gitu. Sebenarnya kalau kita sekarang pakai mata tuh ya tadi saya bilang bahwa ini sebenarnya harusnya kalau 2, 3 ini nggak akan boleh nih, karena nanti akan membentuk cycle gitu kan. Karena kita bisa lihat nih sekarang grafnya kecil, kita bisa lihat pakai mata gitu. Tapi kalau misalnya di dalam komputer, di codingan kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi tetap harus dites dulu. Nah, oke, kemudian ini dari yang ini, kemudian ini nggak udah ya, tadi udah diperiksa ya, nggak masuk ya, udah dibuang gitu ya. Ingat ya, kalau grading itu dicek 1, kalau nggak cocok langsung buang. Nah, dari semua ini berarti yang paling kecil adalah 35 gitu ya. Coba kita tes. Terus dicek kan ya, 35 coba. Dia bentuk cycle nggak gitu. Kalau ditambahkan di sini, enggak ya, nggak membentuk cycle gitu. Jadi oke gitu. Dan dia menyambungkan dengan si 5. Nah, tadi 35. Gitu. Nah, ini udah selesai gitu ya. Karena apa? Karena semua vertexnya sudah nyambung gitu, sudah terhubung. Oke, pertanyaan pertama adalah saya tahu dari mana loopingnya itu berapa kali. Oh, saya tulis dulu ya ini supaya selesai. Dari satu lagi adalah HS-nya. HS digabung dengan 35 berarti ya, 35. Gitu. Oke. Ya, jadi nanti spanning tree-nya jadi begini, 1, 2, 3, ini 5, kemudian ini 6, kemudian ini 4. Nanti ada di sini, kemudian di sini, terus begini, terus begini, 3 ke 6 ya, 3 ke 6, terus ini begini. Nah, itu spanning tree-nya ya. Dimana ini 10, ini 35, ini 15, ini 25, ini 20. Nah, kalau kalian lihat loopingnya berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 kali harus sudah selesai. Kenapa 4 kali? Jumlah vertexnya berapa? Jumlah vertexnya itu ada 6 gitu. Nah, kenapa dia 4 kali? Gini. Oh, berarti kalau 4 kali n-2 dong gitu ya. Tapi dari mana dapatnya? Apakah benar memang itu akan berlaku untuk semua semua graf itu akan selalu n-2? Ketika kita mau membuat spanning tree, coba kalau kalian perhatikan, itu kan pasti jumlah edge-nya itu akan sebanyak n-1, ya enggak? Jadi misalnya ya, saya punya 4 gitu. Oke. Maka berapa edge yang saya butuhkan sedemikian rupa sehingga semua vertexnya terhubung? Kan cukup 3 kan? Iya enggak? Pasti 3. Bagaimanapun kombinasinya misalnya ini misalnya. Kan cukup ya? Berapapun gitu. Jadi saya hanya butuh n-1 edge untuk menghubungkan n buah vertex gitu. Oke, itu dulu. Gimana? Jadi, kalau saya punya n buah vertex, maka saya akan butuh
N-1 gitu. Sebenarnya bukan butuh sih, cukup gitu ya. Kan kalau misalnya tapi kan kalau 4 juga bisa, iya bisa emang. 5 juga bisa gitu ya, 6 juga bisa. Tapi kan sekarang kan kita sedang pengen menghematnya, pengen sedikit mungkin. Jadi kalau yang namanya spanning tree itu jumlah edge-nya itu ya sesedikit mungkin gitu ya, walaupun dia bukan minimum tapi pokoknya secukupnya aja gitu. Berapa sih banyaknya edge yang cukup untuk menghubungkan semua vertex ya, itu namanya spanning tree. Oke. Jadi ini ya tadi ya, maka kita bisa tahu bahwa untuk n buah vertex kita cukup hanya punya n-1 edge saja gitu, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi kenapa jadi n-2 gitu? Ya. Oke. Kenapa loopnya cuma kenapa loopnya jadi lebih sedikit lagi? Kenapa? Karena di awal, ini kalian lihat algoritmanya di awal itu ada satu yang di luar loop starting point-nya gitu. Saya mau start dari mana nih? Startnya adalah cari yang edge-nya paling minimum kan. Tadi tanpa memperhatikan misalnya dia membentuk loop atau dia insiden dengan yang lain. Enggak ya. Ini pertama kali ini pokoknya cuman seleksinya tuh hanya ambil edge yang paling pendek gitu, yang paling bobotnya paling minimum. Untuk apa? Untuk starting point. Nah, karena sudah ada satu edge yang diambil, misalnya inilah ya. Oke. Misalnya saya kan mau cari nih, yang mana nih starting point-nya. Misalnya anggap, oh ternyata ini, yang ini gitu, yang paling, ternyata itu yang paling pendek gitu ya, bobotnya paling minimum. Maka kan sudah ada satu edge yang terbentuk. Karena sudah ada satu edge yang terbentuk, maka ketika di loop, ya kan tinggal sisanya aja gitu kan ya. Tadi kalau belum ada edge-nya, itu kan n-1 gitu ya. Maka ketika sudah ada edge di starting point ini, ya berarti kan n-1 dikurangi 1 yang di luar ini kan ya, jadinya n-2. Jadi di sini loop-nya itu adalah, ya berarti saya loop-nya itu adalah mulai dari 1 gitu ya sampai n-2 saya melakukan ini gitu. Apa yang saya lakukan? Pertama kali saya tadi ya, saya harus memilih gitu ya. Saya harus memilih, kalau Sudocode gitu aja ya, jadi nggak usah terlalu detail. Pokoknya memilih age gitu ya, memilih age yang minimum gitu kan ya, yang minimum. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, mencari age yang minimum gitu ya. Ini susunannya bisa macam-macam sih ya. Pokoknya intinya adalah memilih age yang minimum, tapi dia insiden gitu ya. Minimum, kemudian insiden dengan semua yang ada di HS gitu ya. Oke, jadi si edge itu harus insiden dengan semua yang ada di HS dan tidak membentuk cycle. Oke, setelah saya pilih gitu ya, dapatnya yang kayak begini, maka baru saya melakukan ini gitu. Maka HS-nya itu akan digabung dengan, well, ini kita kasih nama misalnya apa ya, T gitu ya. Ini kita masuk ke T gitu ya. Maka ini akan kita simpan sebagai T-nya. Udah selesai. Maksudnya algoritmanya gini aja gitu ya, yang paling rough-nya. Untuk lengkapnya itu sebenarnya kalian bisa lihat di slide. Tapi kira-kira seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Terkait kompleksitas mungkin saya akan bahas di video yang lainnya gitu ya, supaya tidak terlalu panjang. Oke, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.